Dan selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi bermacam-macam rahmat pada hari ini, mulai dari kesehatan, kesempatan hingga kita dapat berkumpul di ruangan guru ini. Kemudian yang seakidah dengan saya, tak lupa kita panjatkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena syafaatnya lah yang kita harapkan di kemudian hari. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan tertib acara seminar tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Amalia Nora Rahmati. Kemudian adapun tertib pelaksanaan seminar ini, salah satunya pertama adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Berhubung Bapak Kepala Sekolah kita juga di sini lagi sibuk, maka akan tidak kita Ibu Siti Fatika. Yang kedua, penyampaian materi dari Ibu Amalia Nora Rahmat. Yang ketiga, doa yang disampaikan oleh Pak Hoyer. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan berikan kesempatan kepada Ibu kurikulum, berhubung saya tidak ada. Kepada Ibu kami silakan. Bu, tulisannya mana? Boleh dia. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, mari tetap kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara seminar CDP. Tak lupa selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita panjatkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga telah kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Rahma selaku tamu di tempat kita ini. Yang saya hormati Ibu Nora selaku CGP atau yang mengadakan seminar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada pada kesempatan hari ini, dan yang saya sayangin anak-anak kami kelas 11 Ibu. Ya, kelas 11 4 yang ikut menghadiri acara seminar kali ini. Masuk aja nak. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Yang di luar nak, coba sedikit nak masuk. Pakai aja sepatunya nak. Kamu nggak ada.
Masih ada lagi, Bu? Ya, kita lanjut ya. Di sini Ibu Amalia Nora ingin mengadakan seminar tentang budaya positif ya, Bu. Tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan Ibu Amalia Nora pada seminar kali ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Semoga sekolah kita kelak nanti mempunyai budaya belajar yang positif. Dan untuk anak-anak kami bisa menerapkannya di sekolah kita. Nanti sama-sama kita dengarkan, kita ikutin sampai habis acara ini, sehingga kita bisa mengambil manfaatnya. Saya rasa untuk mempersingkat waktu, ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Amalia Nora. Kami akan mendengarkan apa paparan yang akan Ibu sampaikan. Saya rasa itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lanjutkan, yaitu kata sambutan dari Ibu Rahma selaku pengajar praktik. Kepada Ibu Rahma kami persilakan dengan segala hormat. Itu Bapak Ibu saya berdiri. Ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur tetap kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan serta diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nora Amalia Harahap selaku calon guru penggerak di program Guru Penggerak Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Aikmantas ataupun yang mewakili, hormat yang sama kepada Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Kemudian yang lebih lagi terhadap CGP kami yaitu Bu Amalia Nora dan anak-anak yang kami bangga-banggakan yang hadir di dalam ruangan ini. Pada hari ini Bu Amalia Nora akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sesuai yang sudah dipelajari ini dalam pendidikan program Guru Penggerak. Beliau akan menyampaikannya dan mendiskusikannya apakah sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu sekaligus membagi pengalaman apa-apa yang sudah didapatkan Bu Nora selama pendidikan Guru Penggerak ini. Kemudian nanti Bu Nora juga akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Ini juga yang sudah didapatkan Ibu ini selama pendidikan Guru Penggerak kepada Bapak Ibu, begitu juga kepada anak didik yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh CGP kami nantinya bisa memberikan perubahan dan kemajuan untuk sekolah yang kita cintai ini. Jadi untuk pengantar demikian dari saya, lebih kurang saya mohon dimaafkan. Saya mohon bantuan dan dukungannya dari Bapak Ibu serta anak didik kami yang ada di sini untuk mendukung Bu Nora dalam mengikuti pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 ini yang nantinya akan berakhir di awal bulan September tahun 2024. Jadi Ibu ini masih berada di pendampingan individu kedua. Jadi pendampingan individu ini ada 6 kali. Kemudian akan melakukan lokakarya sebanyak 7 kali. Jadi tanpa dukungan dari Bapak Ibu serta anak didik kami sekalian, kemungkinan Bu Nora akan kesulitan dalam melakukan kegiatan ini. Jadi kami mohon sangat dukungan dan motivasinya dari Bapak Ibu serta anak didik kami. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahma. Kemudian masuklah kita ke acara yang kita tunggu, yaitu tentang penyampaian materi budaya positif yang
yang disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Amalia Nora Harahap. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur kita karena kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti seminar Ibu dalam rangka program Ibu mengikuti CGP, calon guru penggerak angkatan 10, yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mengembang profil pelajar Pancasila. Oke, untuk itu supaya kita tetap semangat, nanti Ibu beri kata-kata SMA yes, SMA yes, SMA maju bersama, hebat semua. Kepada semua peserta dimohon untuk berdiri. Oke, Ibu mulai ya. Kita tes dulu ya. SMA yes, SMA yes, SMA maju bersama, hebat semua. Oke, kita ulangi sekali lagi ya, jangan salah lagi ya. SMA yes, SMA yes, SMA maju bersama, hebat semua. Beri applause pada kita. Oke, para peserta seminar silakan duduk kembali. Tetap semangat ya, walaupun cuacanya masih seperti ada panas-panas sedikit cuaca, walaupun kita lihat acaranya masih bisa dikendalikan ya. Baik para anak ibu, anak didik ibu dan rekan-rekan guru hebat semua. Di sini saya paparkan materi saya dan saya masih dalam tahap pembelajaran. Jadi apabila ada kata-kata saya yang salah, kita saling memperbaiki satu sama lain. Artinya kita ini adalah sama guru, di mana kita selalu berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mendedikasikan kita seorang guru kepada anak didik kita. Begitu juga anak didik ibu. Mudah-mudahan kalian mendapat ilmu dari seminar yang akan ibu seminarkan. Berangkat dari situ, ibu akan memaparkan pertama, yaitu tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak ya. Adapun visi ibu untuk menjadi seorang guru penggerak, yaitu dengan mengikuti model manajemen perubahan inquiry apresiatif BAKJA. Ya, apa itu BAKJA? Inquiry apresiatif atau disingkat IA itu adalah manajemen perubahan yang kolaboratif berdasarkan berbasis kekuatan. Nah, berbasis kekuatan ini dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah kita, mencari cara bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan dan memunculkan strategi mewujudkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, BAKJA, apa itu singkatan dari BAKJA? Dari inquiry apresiatif, yang pertama yaitu membuat pertanyaan, mengambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, visi guru penggerak yang ingin ibu wujudkan yaitu adalah terwujudnya peserta didik yang hebat dalam prestasi, terampil dan berakhlakul karimah yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun profil pelajar Pancasila itu yang pertama kita harus religius, artinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, saling menghargai sesama. Kemudian yang ketiga, kita harus mandiri. Yang keempat, berinovatif, bertanggung jawab, dan berkebinekaan global. Kalau dikatakan berkebinekaan
berubah, artinya kita harus berbeda-beda tapi tetap satu juga. Artinya tidak ada perbedaan ras, ya, tidak ada perbedaan suku. Kita satu kesatuan. Oke. Nah, berdasarkan prakarsa perubahan diri ini berfokus pada visi aspek hebat dalam prestasi dengan rasa senang. Ibu kan suka yang senang-senang, ya kan? Siswa-siswa ibu suka lah yang senang? Suka ya? Maka ibu berkolerasi dengan hasil prestasi belajarnya. Apa itu? Yaitu ingin mewujudkan pembelajaran kimia yang menarik pada siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 1 Aignatas Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang kemarin kita praktikumkan, ayo masih ingat? Anak kelas 11 4, apa yang kita buat praktikumnya? Membuat larva, ya, proyek larva, ya, dan YouTube kita, ya. Nah, artinya apa anak-anak didik ibu? Kita belajar sepanjang hayat, walaupun di luar sekolah, walaupun di lingkungan sekolah, kita harus tetap mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Kita tetap menghormati guru kita, menyayangi teman kita, dan kita tetap prestasi. Paham sampai di sini? Oke. Apa-apa saja yang akan kita lakukan? Kalau ibu sebagai pendidik, pertama ibu melakukan membuat pertanyaan. Pertama ibu pikirkan apa metode pembelajaran yang efektif yang bisa ibu kerjakan di dalam kelas ibu. Kemudian bahan belajar, bahan ajar atau media apa yang efektif di dalam kelas. Dan tindakan-tindakan yang ibu lakukan, pertama ibu amatilah respon siswa selama pembelajaran, menganalisis refleksi siswa pada akhir pembelajaran. Kemudian pada akhir pelajaran, ibu memberikan model pembelajaran apa saja yang selama ini yang telah diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran, media atau bahan ajar apa saja yang telah digunakan oleh guru. Apakah guru sudah melakukan ice breaking? Nah, tindakan-tindakannya kita sebagai guru itu harus memahami sintaks model-model pembelajaran, mencari ide dalam menyusun rancangan inovasi, menggali potensi dan ketersediaan pendukung pembelajaran. Kemudian gali mimpi, yaitu pertama hal apa yang digunakan agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Bagaimana perasaan saya ketika menggunakan media atau bahan ajar yang dapat menciptakan suasana yang interaktif. Kemudian bagaimana perasaan ketika melakukan ice breaking siswa di kelas. Kemudian tindakannya yaitu dengan memanfaatkan fasilitas tim, memanfaatkan aset sekolah, memanfaatkan benda-benda di sekitar yang bisa dijadikan media pembelajaran. Jabarkan rencana apa aja yang bisa kita jabarkan. Yang pertama, rencana apa yang digunakan agar pembelajaran di kelas lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian apa langkah-langkah untuk menyiapkan media atau bahan ajar yang interaktif. Bagaimana menyiapkan materi ice breaking. Tindakan yang kita lakukan memanfaatkan rancangan model pembelajaran dengan mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian pembelajaran yang menarik, lebih kontekstual seperti dalam bentuk video. Kemudian merancang LKPD yang menarik dan menggali sumber referensi. Dan itulah pemaparan materi ibu seputar visi guru penggerak yang ingin ibu buat. Nah, berangkat dari visi misi yang ibu lakukan, yang saya lakukan, maka muncullah yang namanya untuk membentuk visi tersebut, kita beralih kepada budaya positif. Budaya positif yaitu bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Penerapan budaya positif di sekolah, ya. Budaya positif berasal dari kata budaya, ya. Budaya itu artinya budi atau akal. Jadi
budaya positif itu merupakan cara atau pola hidup yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Jadi budaya itu adalah gaya atau pola hidup yang diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, budaya positif di sekolah itu apa? Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita ditempa agar siswa-siswa ini menjadi siswa yang kritis, yang baik, dan ditempa untuk bertanggung jawab. Jadi anak-anak ibu, nanti setelah seminar ini diikuti, jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Bisa tidak? Bisa. Ya, bagus sekali. Oke. Nah, adapun yang perlu kita ketahui dalam budaya positif ini, yang pertama itu mengenai perubahan paradigma, kemudian stimulus respon lawan, teori kontrol, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, disiplin dan motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, dalam perubahan paradigma budaya positif ini dikenalkan oleh yang namanya Dr. William Glasser dalam teori kontrol, ya, ingin meluruskan miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah salah pengertian, ya. Apa itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa. Jadi inilah nanti yang ingin kita perbaiki. Ya, bagaimana itu ilusi guru mengontrol murid? Yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun nampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini terjadi karena murid tersebut mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Nah, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, mereka belajar merasa buruk tentang dirinya, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Mereka seringkali karena itu seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contoh, misalnya kita melihat siswa terlambat. Cara untuk membuat orang merasa bersalah. Nah, kenapa sih kamu terlambat? Sering kali lagi datang terlambat. Gimana ini? Nanti ibu dimarahi Pak Kepala. Jam berapa sih kamu bangun, nak? Nah, itu artinya seorang guru merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, ya. Kemudian
kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi sebagai orang dewasa, guru-guru seperti kita ini tidak boleh memaksa, yang namanya memaksa siswa. Kamu harus begini, kamu harus begitu, begini. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita sendiri adalah diri kita sendiri. Nah, ini dia stimulus respon melawan teori kontrol ya. Nah, kalau menurut stimulus respon itu dia hanya respon aja, realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau dikontrol, setiap orang melihat hal yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol itu tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tapi semua perbuatan itu memiliki tujuan. Nah, kalau di stimulus lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Berangkat dari pemikiran inilah, maka muncullah kata-kata disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang timbul dari mana? Dari permusyawaratan bersama. Ya, permusyawaratan bersama antara orang yang satu dengan orang yang lain, sehingga muncullah nilai-nilai kebajikan yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, sehingga pribadi-pribadi tersebut menjadi lebih bertanggung jawab dan bisa menyadari kesalahannya tanpa harus disuruh oleh orang lain. Pribadi-pribadi seperti inilah yang nantinya akan kita wujudkan. Nah, itu dia budaya positif. Bahkan yang namanya hukuman, konsekuensi itu kalau bisa kita tidak terapkan lagi. Kenapa? Karena itu berefek sangat negatif kepada siswa. Maka berasal dari itu muncullah perubahan paradigma yang mengajak kita agar kita lebih menggunakan prinsip-prinsip atau pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk merubah tingkah laku siswa agar mereka sendiri lebih bertanggung jawab, sehingga tidak ada lagi yang namanya hukuman, karena hukuman itu sifatnya memaksa dan membuat kita sebagai guru. Saya juga kalau ditanya habis menghukum siswa ada nggak rasa perasaan bersalah? Sebenarnya dalam hati saya, waduh, kasihan kali lah tadi anak itu saya hukum. Misalnya menghukum mereka membersihkan WC, kadang-kadang timbul, maka adalah muncul perubahan paradigma. Itulah makanya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang pertama dan yang kedua ini itu masih faktor eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka ini adalah faktor internal atau unsur intrinsik dari dalam pribadinya yang menyebabkan pribadi-pribadi siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia sendiri yang menemukan solusi permasalahannya. Contoh, jika ada siswa yang terlambat, ada baiknya kita berikan dia pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga siswa itu tersebut yang bisa mengendalikan dirinya. Jadi kita tidak boleh lagi membentak-bentak, marah-marah, emosi,
Apalagi kalau di zaman sekarang ini sudah muncul sering LSM berdatangan. LSM cari-cari berita ya kan, viral-viralkan untuk Bapak Ibu guru. Bahkan kita pernah kena panggil KPAI. Nah, ini ada kaitannya dengan disiplin positif. Makna kata disiplin itu dipelesetkan menjadi, menurut siswa saya lihat disiplin itu, tata tertib itu bukan dipatuhi tapi ditakuti. Nah, padahal disiplin itu membentuk seseorang patuh untuk tidak melakukan perbuatan yang salah, tapi dinegatifkan kebanyakan oleh siswa kita. Nah, artinya apa? Kita merubah paradigma. Disiplin itu kita jadikan memang menjadi disiplin yang benar-benar disiplin positif. Nah, ini dia ada beberapa yang perlu dihindari. Yang pertama itu hukuman ya. Hukuman ini biasanya untuk menghukum siswa di mana siswa tersebut tidak mengalami kegiatannya. Contoh, ada siswa datang terlambat, lalu kita suruh membersihkan WC. Artinya apa? Anak tersebut kan cuma datang terlambat tapi tidak ada kaitannya dengan membersihkan WC. Makanya anak tersebut muncul jiwa-jiwa memberontak. Nah, kenapa Bu? Aku kok disuruh membersihkan WC? Ternyata anggapan kita selama ini mengenai hukuman itu, saya lah sebelum masuk CGP ini, saya biasa sering menghukum, tapi karena saya sudah ikut kegiatan ini, oh ternyata menghukum siswa itu tidak diperkenankan ternyata. Memang ada rasa bersalah pada diri kita sebagai guru. Nah itu dia ya. Kemudian ada yang namanya penghargaan. Nah, kalau kamu besok datang terlambat lagi, nanti ibu buatlah kamu nanti bagus nanti semua nilaimu misalnya ya kan. Artinya apa? Anak tersebut melakukan kebaikan supaya dia tidak terlambat dengan mendapatkan imbalan. Nah, hal-hal seperti ini juga tidak bisa juga digunakan. Kenapa? Ternyata dia bergantung pada diri pribadi guru itu. Nah, aku nanti kok rajin cepat hanya dikit, kali lagi nanti nilai kimia aku misalnya. Saya ya kan sering juga pernah kayak gitu. Nah, ternyata itu juga tidak boleh. Kemudian yang perlu dihindari lagi adalah kita tidak boleh memaksa anak ya. Kemudian kalau yang namanya hukuman ataupun konsekuensi ini, kemudian memaksa anak itu adalah faktor eksternal. Jadi ini belum memunculkan motivasi intrinsik dalam diri pribadinya. Nah, maka yang perlu untuk memunculkan motivasi dalam dirinya, kita gunakanlah yang namanya prinsip budaya positif, yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas ini adalah dialog ya, dialog antara guru ataupun orang tua terhadap murid, sehingga murid tersebut bisa menemukan sendiri solusinya. Misalnya kalau dia terlambat, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan nak biar kamu nggak terlambat lagi? Artinya dari diri siswa tersebutlah jawabannya, dan dia akan benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi kita tidak boleh lagi menghukum siswa. Itulah menurut teori-teori dari pemikiran-pemikiran para peneliti. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ini hendak dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
Inilah yang ingin saya usulkan kepada para teman-teman sekalian. Kita berkolaborasi bagaimana mewujudkan keyakinan kelas ini sehingga kita tidak capek-capek lagi marah-marah sama anak-anak. Mudah-mudahan nanti ada kegiatannya pada MPLS nanti, ya, siswa baru. Mungkin saya akan mencoba, ini sebagai ide gagasan, mencoba membuat program keyakinan kelas. Nanti akan saya share, saya coba, saya masih dalam tahap pembelajaran Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini efektif bisa memperbaiki tentang proses pembelajaran kita sehari-hari, khususnya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, karena kita terlalu capek ya Bu ya, boleh nggak kita ice breaking dulu? Boleh? Boleh, silakan kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan ambil posisi, silakan berdiri para peserta seminar, kita ice breaking dulu.
Udah semangat? Sudah, Bu. SMA? Yes. SMA? Yes. SMA? Oh, juga. Hebat semua. Ya, bagus ya, masih ingat ya. Nah, kita balik ke materi laptop ya, Bu. Kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang kenapa terjadi anak itu merasa sering mengalami permasalahan-permasalahan, itu ternyata menurut Dr. William Glasser ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh peserta didik kita. Kebutuhan apa saja itu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian? Yang pertama ada namanya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang atau love and belonging, ya kan Mem Inu? Betul nggak penyebutannya nih Mem? Excuse me Mem Inu? Nggak fokus. Nah, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bahasa Inggrisnya love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ya. Nah, salah satunya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan bertahan dan makan, ya. Nah, kalau kita ambil kasusnya, kalau di sekolah kita ini lah dulu. Contohnya ini tuh di SD, nah, dia kebutuhan makanan. Bisa terjadi anak-anak didik kita, kemungkinan adanya anak-anak kita ini dari rumah karena kondisi ekonominya tidak memungkinkan. Jadi dia sering makan seadanya, maka dia sering mengambil cakapnya dia mencuri seperti itu. Curinya apa? Mungkin duit kawannya dicopetnya, dicurinya, kan seperti itu. Nah, langsung kita sebagai contoh lah, seandainya saya di posisi guru BP, kalau saya tidak memahami pembelajaran ini, maka saya akan menjadi siswa, kau kenapa mencopet? Sini kau. Nah, pasti mau marah-marah, menyakitkan hatinya. Dan kita belum selidiki, kenapa anak itu bisa mencopet. Ternyata setelah diselidiki, dia adalah seorang anak yatim. Nah, mungkin ibunya kadang lupa masak. Nah, kita sudah marah-marah. Terakhir dia karena laparnya dicurinya lah duit kawannya. Nah, masuk akal mungkin ibu-ibu kan? Artinya apa? Dia kekurangan akan kebutuhan. Makanya dia bisa jadi nakal di kelas. Mau tak mau aku udah lapar kali, lihatnya ada kesempatan kawannya nggak ada, diambilnya duit kawannya, diberikannya makanan. Kalau kita ditanya, itu salah tidak dia mencopet? Salah. Tapi salah nggak dia mencopet itu untuk makan dia? Karena dia udah kelaparan kali, nggak makan-makan. Kalau hati nurani ditanya, pasti kita, oh tidak salah, dia terpaksa karena dia sangat lapar. Kan seperti itu kan Bapak Ibu. Nah itulah makanya muncul teori-teori kebutuhan, kemudian kasih sayang. Nah ada itu. Kalau kasih sayang ada di tempat sekolah di kelas saya, tapi nggak pada saya sebutkan. Adik itu sering capek setiap ada pelajaran kimia. Ada aja kerjanya yang bawa kaca lah, padahal dia laki-laki. Bawa kaca lah, nanti kalau udah pelajaran saya berubah sengaja entah apa-apa. Ternyata saya selidiki juga Ibu. Ternyata anak itu memang kurang kasih sayang, anak yatim juga. Jadi saya udahlah, saya nggak usah marah-marah. Dan saya merangkul dia, kenapa nak kamu kerjakan tugas kimia? Paling ketawa. Nah lama kelamaan dia, karena saya respect ya, Bu itu tugasku dikerjakan dia sendiri, karena saya tidak pernah marah-marah lagi. Nah ada itu contoh kasus yang sudah saya alami. Kemudian kebebasan. Nah anak-anak ini pingin bebas, ya pingin bebas, ya kan? Dia tidak mau diatur-atur. Nah dia ingin menciptakan karya dia sendiri. Kamu harus begini ya, kamu harus begini. Nah itulah tadi teori kontrol yang kita pelajari. Tidak boleh memaksa siswa. Nah biarkan dia berkreasi sesuai dengan keinginannya, tapi tidak menyalahi nilai-nilai dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Nah itu dia kalau kebebasan.
Nah, mari kita tonton video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita pastikan hamba hak di sekolah dan melihat bagaimana kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket. Ya. Sama nggak? Ya itu dari Bapak dalam penerapan disiplin positif restitusi salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Salam bahagia
Berbahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Itu adalah 1. Posisi pembuat bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Beraninya jawab. Berani jawab. Lima kali ya, biar aku. Ya ke lapangan. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada kerap, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Nah, Aren. Apa? Terus, nah? Kita, Bu. Sekarang 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang dan what terjadi kesalahan teknis suara ya Bu Ibu. Nah ini menjelaskan tentang posisi guru di posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini menunjukkan bahwa posisi inilah yang terbaik yang kita lakukan kepada peserta didik dengan memberikan dialog atau pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat mereka bertanggung jawab. Jadi mereka sendirilah yang menyelesaikan solusinya. Contoh kasus Naren ini, dia kan datang terlambat. Nah, maka si ibu guru menanyakan pertanyaan, kenapa kamu datang terlambat Naren? Oh, karena saya Bu tadi malam begadang sambil main HP misalnya. Nah, jadi untuk mengatasinya itu, si guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bermakna. Nah, kalau begitu Nak, bisa nggak nanti malam kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi besoknya ke sekolah?
oh iya Bu, saya akan tidak main HP lagi Bu, misalnya. Kemudian apa lagi Naren? Saya akan memasang alarm Bu. Loh, kalau kamu lakukan lagi, apa lagi Naren? Oh, ada yang mengingatkan saya Bu. Siapa? Kakak saya misalnya. Jauh bisa kakaknya. Oh iya, kalau kakaknya nanti lupa lagi, siapa lagi yang bisa? Oh, ibu saya. Dengan adanya solusi dari anak tersebut, dia akan bertanggung jawab. Dan besoknya kalau dia melanggar janjinya, dia pasti akan sangat merasa bersalah dari dirinya sendiri. Maka dia tidak akan mengulanginya lagi. Dan dia akan merasa lebih bertanggung jawab. Inilah inti video yang terakhir itu ya Bu. Posisi manajer lah posisi yang terbaik. Artinya di dalam posisi manajer sudah memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak, sehingga anak tersebut bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi kita sebagai pendidik, pemotivator, tidak perlu lagi bersusah payah marah-marah segala macamnya, karena kita sudah akan membuat yang namanya nanti keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sangat efektif, apalagi bagi teman-teman sekalian yang menjabat posisi wali kelas. Nah, ini sangat baik, karena dengan adanya nanti keyakinan kelas yang coba saya buat programnya, akan saya share bagaimana kata-kata tata tertib yang dilarang-dilarang berubah menjadi kata tertib yang positif-positif. Artinya dilarang terlambat berubah menjadi kalau kita terlambat, kita ganti kata-katanya. Kamu tahu nggak terlambat itu dilarang? Tahu. Kalau kita terlambat itu kira-kira melanggar apa ya Nak? Oh, itu melanggar Bu. Kita melanggar tata tertib. Tata tertibnya mana yang kamu melanggar? Itu Bu, dilarang terlambat. Artinya dia sendiri yang memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dia merasa, oh iya ya, aku ini terlambat, aku ini salah. Nah, jadi kalau kita gunakan motivasi ekstrinsik tadi, membuka-buka siswa, itu hanya bergantungnya sesaat. Contoh, datang terlambat, kita suruh ngutip sampah. Besoknya ngutip sampah lagi deh. Nggak apa-apa kok, cuma ngutip sampah aja, biasa itu gampang. Besoknya lagi kita ganti hukuman yang lebih parah, bersihkan WC itu. Nah, kita lupa melihatnya, memantau dia di WC, dibersihkannya enggak ya? Dia aja kita kan mau cepat-cepat kan mau masuk lagi gitu kan. Kami awas ya, besok terlambat lagi. Akan muncul dorongan-dorongan seperti itu di dalam dirinya. Tapi kalau kita sudah bimbing dia menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih halus, bermakna, kita hargai dia akan menghargai diri pribadi dia sendiri dan juga orang tuanya sebagai guru, dan dia akan memunculkan rasa hormat atas keyakinan yang sudah dibuatnya sendiri. Nah, itulah intinya Bu video ini. Oke. Tadi 5 posisi kontrol yang kita tonton di video. Yang pertama sebagai penghukum, ternyata tidak efektif. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, juga tidak efektif. Sebagai teman, kita buat dia sebagai teman kita, juga tidak efektif. Sebagai pemantau, kita pantau dia, kamu sudah melanggar kan? Itu melanggar apa itu? Kita ingatkan. Oh terlambat Bu, berarti nanti kamu 15 menit lagi di dalam kelas istirahatmu, nggak boleh kamu istirahat. Kita pantau dia. Artinya apa? Posisi pemantau ini berdasarkan data atau ukuran. Kita lihat ada data, kalau terlambat itu bagaimana hukumannya. Oh ternyata 15 menit dapat terlambat, berarti dia wajib di kelas istirahat, tidak diikutkan. Nah itu juga salah, tidak diperkenankan. Yang boleh itu kita yang paling baik adalah sebagai manajer. Kita membimbing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Ya. Nah ini tadi yang sudah kita tonton Bapak Ibu. Nah ini ya. Nah kemudian dengan adanya posisi manajer tersebut, ya, maka timbullah yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diana Gossen ya, salah satu pemikir-pemikir
pendidik yang berasal kebangsaan dari Amerika sana. Ya, menurut dia dosen bahwasanya kita harus menciptakan komunikasi yang efektif antara kita sebagai guru dengan siswa, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga mereka sendirilah yang nantinya akan menemukan solusinya. Jadi hukuman, konsekuensi dan segala macam itu tidak kita gunakan lagi, Bapak Ibu. Nah, mari kita tonton video berikutnya. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Yobel? Saya marah dan memaki keluarga dan masalah. Oh, begitu. Pasti kamu juga begitu, pasti ada alasannya ya. Nah, wajarlah kalau kamu merasa marah karena menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Ya, tuh. Menurut kamu saya menghormati anak teman itu tidak untuk kamu. Baik. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia tidak
sekali tindakan gitu ya, Rizda. Kita semangat ya, Rizda. Kenapa Rizda kemarin? Perkenalkan, nama saya Rizky dan saya senang sekali dapat berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat menyelesaikan dengan saya karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman sekelas. Rizda, kapan kenapa ibu kami hari? Iya, tadi ibu dengar dari guru kita, katanya Rizda datang terlambat. Betul nggak ibu? Iya. Menurut ingatan kamu udah berapa kali kamu terlambat, Rizda? 5 kali ya. Ini juga ya. Sering terlambat itu kesalahan kan? Baik Rizda, sebuah kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Betul tidak Rizda? Rizda, kita cari solusinya bersama-sama ya. Nah, sekarang ibu mau tanya. Rizda sering terlambat pasti punya alasan. Kenapa Rizda sering terlambat? Kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah ini akibat mungkin tidak untuk kamu. Kesalahan teknis dari suara apanya nih ya Bu? Nah intinya percakapan saya sebagai mendemonstrasikan, yang pertama kita melakukan segitiga restitusi itu adalah dengan cara-cara langkah-langkah yang pertama, yaitu ada langkah-langkah yang pertama kita juga melatih rasa kepedulian. Ya itu intinya percakapan saya dengan anak saya yang mengalami masalah keterlambatan. Pertama kami melakukan dialog yang bermakna, yaitu menanyakan kenapa sih dia bisa terlambat kan begitu. Ternyata kita tanyakan dia pertanyaan yang bermakna. Ternyata dia malam-malam itu bergadang main HP sampai lupalah dia bahwasanya dia punya PR. Nah, kemudian kita stabilkanlah identitasnya. Itulah langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita tanyai dulu alasan dia kenapa datang terlambat. Kemudian langkah yang kedua, kita tanyai dia dengan menstabilkan validasi tindakan yang salah. Nah, Rizda, terlambat datang sekolah itu manusiawi. Semua orang pernah melakukannya. Itu pun terkadang mau dia datang terlambat. Artinya apa? Kita tidak
langsung menjas dia, kita stabilkan. Nah, kita validasi tindakan yang salah itu. Kita saat itu kita benarkan lagi ya, oh begini. Dan yang terakhir kita melakukan yang namanya adalah yang terakhir kita memberikan pertanyaan, yaitu pertanyaan bermakna yang menanyakan solusi. Solusi. Nah, Trisda, kita tanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itulah solusinya. Trisda datang terlambat itu kira-kira melanggar apa keyakinan, melanggar keyakinan kelas tidak? Oh, melanggar Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Inilah nanti program ini dari program BBGP Provinsi Sumatera Utara yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Ini nanti saya akan membuat program dan akan saya usahakan berkolaborasi dengan kita semua untuk membentuk atau membuat keyakinan kelas ini agar membantu pembelajaran kita. Boleh ya Bu? Nah, setelah kita melakukan pertanyaan berbakti ini, yes, anak tersebut menemukan solusinya. Bu, besok saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Apa tindakan yang kamu lakukan, Trisda? Misalnya ya kan, saya akan tidak main HP lagi Bu, dan tidak begadang lagi. Saya akan masang alarm misalnya. Janji siswa, janji Trisda, janji Bu. Kalau kamu langgar lagi, tidak Bu, tidak akan saya langgar lagi. Artinya apa? Muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya, karena kita dari awal menghargai dia, kita tidak menjas dia. Kenapa bisa terlambat kamu bla bla bla, kita langsung marah-marah tanpa mengetahui faktor-faktor kenapa dia terlambat. Nah, ternyata seperti itu menurut teori-teori dari Diana Gosen ya. Nah, makanya muncullah segitiga restitusi. Restitusi itu adalah tindakan-tindakan berupa pertanyaan bermakna yang intinya nanti akan membentuk karakter anak menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan dia menyadari kesalahannya. Nah, sampai di sini ada nggak kira-kira ibu bapak ibu guru hebat semua pertanyaan-pertanyaan? Kalau saya bisa menjawab, saya jawab, saya coba jawab. Sesi tanya jawab. Jika ada bapak ibu guru yang bertanya, saya terima. Ada kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, biar kita cukupkan ya. Inilah dia segitiga restitusi ya. Ini dia ya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, restitusi ini juga untuk membentuk disiplin positif. Sampai di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu guru hebat semua? Pakas? Ya, saya sebagai pemateri mohon maaf. Saya sebagai pemateri mohon maaf jika materi saya ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, karena saya di sini masih dalam tahap pembelajaran. Mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada Ibu moderator, pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Amalia Nora atas materi yang disampaikan kepada kita semua di sini. Semoga materi ini bisa kita terapkan bersama-sama. Kemudian yang terakhir itu adalah doa. Doa ini disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Hoy. Pada Bapak Hoy kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Kami bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan ini untuk mengikuti acara seminar ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara seminar ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu yang telah disampaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhirlah acara kita hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan atau kesilapan dalam ucapan. Kepada Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktunya, dan juga kepada anak didik kami, terima kasih Nak. Semoga bisa jadi manfaat bagi kalian bersama. Saya Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bisa Nak masuk ke kelasnya masing-masing. Terima